Oke, selamat datang bro di Garasi Gede. Sekarang kita mau nge-review mobil balap. Woi. Bukan ini. Oh, bukan ini. sedan. Oh iya. Maaf. Kita mau Ini review bro, tentang ternyata bro. Punisher guys. Kita mau review tentang gardan, spesifikasi ban, kaki-kaki, dan juga suspensi dari Punisher ini. Apa aja sih dari spesifikasinya? Mas Pandu, ini bannya ukuran berapa? Ban ukuran 35 ya. Iya, jadi ban kita pakai ukuran 35 inci guys. Memang ban ini didesain untuk kompetisi adventure off-road khusus. Jadi komponnya memang halus juga ya mas ya. Jadi ban ini juga uniknya guys, itu bisa seperti per juga bisa gerak gitu bannya. Nanti kita tunjukin bareng-bareng. Lalu pelek kita pakai beadlock dari merek MAT. Jadi Punisher ini karena gardan depan pakai VX80 Land Cruiser, pelek kita pakai ring 16. Karena kalau pakai ring 15 kita harus ganti disc brake. Jadi selain peleknya kalau ring 16 itu lebih besar, lebih lebar. Itu dari ban pelek. Kemudian kita menuju di gardan. Gardannya ini pakai apa Mas Pandu gardannya? Gardannya pakai VX ya. Ya, gardan memang VX80, tetapi housing atau selongsong gardannya ini adalah VX80 yang belakang lalu dibalik hybrid, knuckle dan juga balhubnya full VX80 gitu. Gardannya VX80, rasio final gearnya standar ya mas ya? Standar 937. Ya, rasionya standar guys, 937, benar-benar mobil VX80 ini. Lalu di steering pakai steering hidrolis model PSC. PSC ya. Jadi memang steering hidrolis ini yang membedakan dari steering pada umumnya itu kan pakai worm steer dan juga pompanya konvensional. Kalau ini kita pakainya oli. Jadi dari dalam sini pakai oli yang menggerakkan ke masing-masing kiri atau kanan dari steeringnya. Ini kebetulan made in Bengkel Idek Yogyakarta atau buatan dari Maestro Offroad Om Wahyu Lamban Satmiko. Selanjutnya kita akan bahas mengenai suspensi dari mobil ini. Suspensi dari mobil ini menggunakan coil over shock dari Stage 9 mereknya. Ini 5-way ya Mas Pandu ya? Ya, 5-way atau bisa diatur 5 setup. Yang pertama yaitu ada rebound, compression, roll system, dan atas dan bawah masing-masing bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Lalu per dari suspension kita pakai merek Aiba. Ini suspensi ini yang cukup canggih teman-teman. Jadi bisa menahan mobil supaya tidak limbung gitu mas ya. Tidak limbung, sama kalau polisi mau kelontang itu bisa nahan ya. Jadi memang bisa nahan. Shocknya ini enak banget guys. Selanjutnya yaitu tentang link arm. Link armnya ini modelnya 4-link ya Mas Pandu? Ya, pakai 4-link. 4-link itu jadi ada yang menghubungkan antara gardan sama ke bodi atau sasis itu pakai link arm. Modelnya memang bahannya aluminium, bahan untuk link armnya, dan juga untuk penghubungnya piloballnya berbahan kromoli ya Mas ya? 25 inci piloballnya. Jadi bahannya memang kromoli dan juga link armnya aluminium yang tahan 30 ton guys. Jadi masing-masing depan 30 ton, belakang 30 ton. Itu benar-benar awet. Itu adalah formula yang
pakai di mobil Punisher ini. Selanjutnya yaitu tentang sasis atau bodi dari mobil ini. Nah, bodi ini memang buatan dari Maestro Offroad Indonesia, yaitu Om Wahyu Lamban Jatmiko yang bikin frame ini. Lamban Girit. Lamban Gires, ya betul. Nah, sasis menggunakan bahan Chromoly juga ya Mas ya? Ya, Chromoly. Ukuran berapa inci nih Mas? Ukuran yang utama itu 1,5. 1,5 inci. Itu regulasi standar. Ya, jadi sekarang. regulasi standar kejurnas sekarang minimal 1,5 inci ya Mas ya. Itu full. Jadi ringan guys sasisnya ini. Ringan, dan juga untuk mobil ini ukurannya jadi compact. Jadi untuk manuver dan juga speed benar-benar sesuai dan pas gitu Mas ya. Iya, benar. Selanjutnya yaitu kita menuju ke interior dari Punisher. Setir kita ukuran 13 inci. Setirnya ini quick release ya guys, jadi memang bisa dilepas sewaktu-waktu. Kenapa kok bisa dilepas? Karena biasanya kita kalau off-road itu nggak langsung, kalau pas waktu masuk itu sulitan driver, jadi memang didesain untuk bisa dilepas. Ini ukuran 13 inci. Lalu di sini ada orbital dari hydraulic steering yang tadi juga satu paket dari bengkel ide Lamban Garage orbitalnya. Lalu di sini ada servo rem-nya ini pakai Fortuner VRZ guys. Jadi memang kebetulan servonya ini mobil Fortuner VRZ karena sangat cocok, cepat. Jadi remnya sekalipun mobil balap gini cepat berhenti guys. Oh iya, tadi remnya kita disc brake dan kalipernya pakai V80 ya. Dipadukan dengan servo VRZ ini sangat cocok guys, sangat enak. Terima kasih Om Wahyu udah menemukan formulasi yang sangat-sangat sesuai dan pas. Lalu di sini ada cluster voltase, ada temperatur air dan juga oil pressure dari mobil ini. Jadi kita di balap yang utama itu ada 3 voltase untuk kita cek apakah pengisian dari mobil ini sesuai dari alternator atau dinamonya, supaya aki itu bisa terisi terus guys. Terus dari temperatur ini juga penting banget karena kita sebelum balapan harus memastikan, sebelum start ya, maaf. Jadi sebelum start memastikan mesin itu dalam kondisi suhu yang pas, nggak boleh terlalu over. Karena apabila terlalu over ada resiko ya, nanti di tengah treknya itu kalau mesin terlalu panas juga resiko ke kesehatan mesin itu sendiri. Lalu ada oil pressure atau tekanan oli. Ini juga penting guys. Jadi kita harus pastikan ketika mesin hidup dan juga nyala itu pressure-nya naik. Jadi artinya aliran oli itu nggak ada masalah gitu. Selanjutnya di sini ada tachometer untuk nunjukin seberapa RPM kita pada saat balap. Nah, selanjutnya ada juga ya ini guys. Jadi yang mungkin sedikit unik, misal teman-teman yang belum familiar ya, kenapa kok di sini ada banyak stick? Ada 3 stick di sini. Nah, di sini ada yang pertama stick untuk pemilihan 4x4 atau 4x2. Jadi mobil ini memang mobil balap pada umumnya ya, itu sebenarnya bisa kita ganti ke 4x2 sewaktu-waktu di trek apabila memang dibutuhkan gitu. 4x4, 4x2 itu cepat. Nah, selanjutnya di stick yang kedua ini ada stick untuk pemilihan rasio. Jadi rasionya itu kita mau pakai antara gigi yang low atau yang high gitu. Jadi ada 2 pilihan. Itu bisa kita atur sesuka kita dan sesuai kebutuhan. Dan juga di tengahnya ini ada netral. Kita butuh netral itu biasanya kebutuhannya untuk balapan yang winching guys, untuk PTO. Nanti karena itu kita ikutnya yang non winching, jadi hanya yang biasa dipakai high atau low-nya aja. Lalu yang ketiga ini ada stick untuk tuas transmisi ini pada umumnya. Oh iya, transmisinya ini pakai Toyota Bandera guys. Gearboxnya pakai Toyota Bandera. Lalu, nah karena gearboxnya Bandera ini ada sedikit perbedaan, jadi mundurnya itu di pojok kiri bawah gitu. Kalau mobil pada umumnya kan di kanan, ini di pojok kiri bawah itu yang transmisinya. Lalu, oh iya, transfer case
dari mobil ini pakai juga Toyota Bandera. Jadi satu paket transmisi dan transfer case-nya itu pakai Toyota Bandera, sehingga rasio yang kita gunakan dikombinasi dengan VX80 ini benar-benar pas sesuai. Gigi satunya yang high bisa panjang, gigi low-nya juga kita butuh traksi yang maksimal itu bisa langsung dapat juga. Ini kebetulan hitung-hitungannya juga sudah pas gitu. Selanjutnya di sini ada saklar cut off untuk kita menghidupkan mesin. Jadi ketika ini off, benar-benar seluruh aliran listrik ini off semua, guys. Lalu di sini ada pencetan untuk start mobil, engine start. Di sini ada saklar klakson. Nah, di sini ada monolever cutting brake, guys. Cutting brake ini yang mengoperasikan yaitu Mas Pandu selaku navigator. Jadi memang di balap off-road ini kita bagi tugas. Driver fokus ke steering, gas dan segala macamnya. Di navigator dia benar-benar fokus untuk ngarahin driver dan juga pengoperasian cutting brake. Sini ada juga dua saklar ARB untuk mengaktifkan pengunci loker depan dan juga belakang masing-masing sendiri. Gitu, guys. Sini ada pipa filter udara, filter mesin di sini. Lalu di sini ada juga kompresor T-Max mereknya untuk mengisi udara di belakang. Fungsinya apa sih ada kompresor udara ini? Yaitu untuk mengisi udara yang digunakan cutting brake. Jadi cutting brake ini pakai udara, guys. Udara yang lalu nanti dikonversi di servonya belakang itu menjadi oli rem kayak cutting brake. Jadi kompresornya di sini. Lalu di sini ada juga kompresor ARB. Jadi supaya cepat penguncinya itu nonaktif, ketika kita mau cutting brake kita pakai kompresor tersendiri. Itu memang yang dinilai dan kita lebih cocok pakai itu. Selanjutnya yaitu kita menuju ke bagian belakang mobil ya Mas Pandu. Ya, jadi tadi setelah bagian depan seperti apa mobil ini, lalu interior kayak apa, dan selanjutnya adalah bagian belakang. Oh iya, knalpotnya ada dua ya. Ini memang benar-benar dua knalpot. Jadi karena ini mesinnya V, bentuknya V, jadi masing-masing dari sebelah kanan dan kiri mesin itu mengeluarkan knalpot masing-masing di belakang. Knalpot juga bikinan dari 54 Metal Craft atau dari Om Wahyu Lamban Jatmiko yang bikin knalpot ini. Selanjutnya di sini ada juga shock breaker yang stage 9 juga sama. Shock breakernya ini 12 inci ya Mas ya? Oh iya benar. 12 inci. Stage 9 12 inci sama 5-way. Lalu di belakang ada juga radiator. Buat radiatornya mesin ya. Ya, jadi karena mesinnya posisinya di depan, sebisa mungkin radiator atau pendinginan itu di belakang. Terus radiator harus pakai yang gede ya teman-teman, yang besar supaya pendinginannya maksimal. Betul. Terus yang penting lagi ini extra fan. Extra fan itu juga harus kenceng supaya anginnya buat mendinginkan radiator itu kenceng ya teman. Oh ya, extra fan ini double ya Mas ya? Ya, extra fan-nya lebih bagus tuh dua. Dari depan satu, belakang satu, di double. Extra fan-nya pakai apa ini Mas? Yang belakang kebetulan pakai Karimun ya ini. Ah, terus yang depan Suzuki Karimun berarti ya? Iya, benar. Suzuki Karimun guys, lucu kan mobil kayak gini. Extra fan-nya Karimun. Kecil tapi kenceng guys. Ya. Oh iya, extra fan yang depan BMW E36 yang kita pakai, extra fan depannya, belakangnya Karimun, itu udah cukup lah. Terus ada lampu juga, lampu ini kebutuhannya untuk tim. Jadi ketika ya, nanti bener. balap tim, kita nyalain lampunya ini untuk biar pembalap mobil kedua atau di belakangnya itu bisa lihat mobil ini sampai mana sih, karena biasanya di balapan ini banyak banget debu gitu Mas ya. Bener. Itu di belakang gardan sama-sama pakai VX80 ya Mas ya. VX80. Nah, yang unik lagi ini mobil memang karena pakai cutting brake ya guys. Jadi remnya itu ada dua. Kalipernya ada dua, masing-masing di ban kanan dan kiri ada dua. Ya. Ada dua, kita pakai sama VX80 juga standar. Lalu di sini ada limited strap ya Mas. Ya benar. Buat nahan supaya shocknya itu mainnya nggak terlalu
apa ya istilahnya loss ya. Ya, jadi ada penahan ketika penahan. limit strap ini udah maksimal nariknya. Ini nggak bisa lebih limbung lagi gitu Mas ya. Ya benar, itu juga bikin shock jadi lebih awet karena mainnya nggak Pakai limited strapnya. Iya, Limit strapnya ini sebenarnya bahannya kayak bahan sabuk ya Mas ya. Sabuk Iya, pengaman. Mirip lah itu bahannya. Lalu di sini ada quick release steer. terus buat main Quick tim. release strap, sorry. Buat main tim. Ya, jadi di balap tim ini kita benar-benar butuh quick release, jadi supaya waktu di handicap, mobil udah naik, mobil kedua saat rescue itu sudah naik, kita langsung bisa lepas strapnya cepat, Mas. Iya benar. Nah guys, selanjutnya kita menuju ke bagian mesin. Mesin dari Punisher ini apa sih? Mesinnya apa ini Mas sebenarnya? Mesinnya pakai V8 seri LM7 ya bro. V8 LM7 Ya. dari GM sebenarnya Ya, ya, Mas. benar. GM itu adalah General Motor. General Motor. Jadi sebenarnya mesin ini V8 GM ini adalah mesin yang sangat familiar di negara Amerika. Sebangsa sama LS. Ya, LS-nya itu gen. Jadi gen LS, gen mesin ini sama dengan LS, tapi seri spesifiknya adalah LM7. Nah, mesin ini di Amerika digunakan untuk SUV double cabin gitu ya Mas? Ya benar. SUV double cabin yang benar-benar mobilnya itu besar. Besar. Nah, kenapa mesin ini nggak banyak beredar di Indonesia? Karena sebenarnya mesin ini CC-nya selain besar, CC standarnya berapa Mas? CC standar 5.300. 5.300 standarnya. Jadi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya itu termasuk over. Kita nggak pakai mesin sebesar itu ya Mas di Indonesia. Di Indonesia kita pakai sekitar kisaran 2.000 sampai 3.000 itu sudah sangat cukup ya Mas. Sangat cukup. Tapi karena di Amerika itu highway atau jalan itu benar-benar jalan yang besar dan menempuh jalan yang sangat panjang, mereka biasa pakai mesin ini, Vortec GM 5300 LM7. Tapi uniknya dari Punisher ini mesinnya udah kita upgrade. Upgrade Ya. di stroker. Atau istilahnya kalau di mesin itu di stroker kit. Jadi blok mesinnya tadi standar LM7, tetapi isinya tuh ternyata udah bukan standar ya Mas ya. di-upgrade semua. Ya, sudah di-upgrade mulai dari karkas, piston dari mesin ini, lalu noken as atau cam shaftnya dari mobil ini sudah di-upgrade, sama lalu perklet. pirnya juga pirnya biasanya satu, ini udah double, pirnya ada dua, Ya, lalu ada juga intake-nya juga udah diganti, intake-nya udah bukan standar lagi. Nah, yang uniknya lagi dari mesin Punisher ini, sebenarnya pengapian kita pakai Toyota guys. Ini benar-benar unik. Jadi pada umumnya coil atau pengapiannya ini dari GM, kita pakai Toyota. Ini unik guys. Toyota. Iya, mereknya Toyota. Toyota apa? Toyota Kijang. Toyota Kijang. Nah, coilnya ini pakai Toyota Kijang guys. Ini benar-benar wah, suasana baru ya. Jadi kombinasi yang lumayan unik dari Amerika, tapi pengapiannya atau kelistrikannya Jepang. Wah, lucu lah. Tapi kita pakai coba latihan kemarin ini benar-benar ternyata lebih cocok ya Mas ya, itu Untuk membantu proses pengapian. ya. Jadi pembakaran dari mesin ini lebih sempurna dibanding Ya, betul. menggunakan coil-coil yang digunakan pada mesin GM. Nah, kenapa ya Mas? Kalau kita kemarin coba lebih pas, dari hasil businya lebih kering, Iya. nggak ada sisa bahan bakar juga di knalpot, Api Wah. lebih gede keluarnya. api lebih gede. Ya mudah-mudahan besok kita pakai balap lebih maksimal ya Mas ya. Iya benar. Nah itu, jadi kita memang sebelumnya dari pengapian ini boros Mas, boros guys. Jadi wah, kita bingung ini balapan kok businya sering mati. Padahal kita kalau misal balapan itu harus benar-benar praktis. Kita race hari Sabtu dan Minggu, mobil harus benar-benar seawet mungkin, seaman mungkin. Insya Allah lah ini udah aman, busi semuanya udah aman. Lalu di sini ada tabung hidrolis ya Mas ya. Tabung hidrolis Steer. Jadi paketan hidrolis steering wheel itu mulai dari hidrolisnya tadi. Lalu ada tabung untuk penyimpanan olinya. Oli. Dan juga ada orbital yang tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Setir ya guys. Nah,
itu jadi paketan hidrolis itu guys. Lalu untuk pompa power steering atau hidrolisnya ini sebenarnya pompanya pompa mobil biasa, yaitu mobil Cherokee. Cherokee ya. Cherokee XJ. Kenapa kita pakai Cherokee? Karena mudah dicari ya. Spare part-nya mudah dicari. Spare part-nya mudah. Sebelumnya itu dari PSC, Om Ayu juga sudah menjelaskan kita susah nyari pompa yang sama dengan volume yang sudah ditentukan. Tapi karena pakai ini sudah Cherokee dan juga volume dari olinya ini sudah pas. Selain setirnya itu enteng, spare part-nya kita juga mudah cari. Lalu di sini dinamonya ini dinamo pengisiannya asli dari LM7. Nah, sih itu aja nggak gimana. Oh iya, di sini ada pendinginan Cooler PSC juga. itu. Jadi Ya, PSC juga kita dinginin supaya lebih maksimal lah kalau oli itu nggak sepanas. Olinya kita pakai ATF Honda guys. Matic-nya Honda ya Mas ya. Oli Matic. Ya, jadi di mobil custom tubular ini memang kita pakai semua yang kira-kira yang pertama untuk fungsionalnya di mobil ini pas, bisa maksimal. Yang kedua, kita cari spare part-nya itu mudah. Tadi kan mulai dari pompa Cherokee itu kan nggak begitu sulit ya guys. Lalu olinya Matic Honda itu sebenarnya banyak banget di pasaran. Selain spesifikasi dari oli ATF Honda itu memang sesuai untuk power steering, bagus. Lalu koilnya pakai kijang itu sangat mudah juga dicari. Gitu ya. Jadi memang kita, oh iya tadi dari servo rem juga kita pakai Fortuner VRZ itu juga banyak. Jadi ya gitu sebenarnya kita pakai underdeal atau spare part pada mobil pada umumnya ya Mas ya. Mobil yang Ya, jadi sekalipun mesin ini jauh dari Amerika, tapi kita upayakan semuanya yang mudah kita cari di Indonesia, khususnya Jogja. Jadi itulah sedikit video review tentang Punisher atau salah satu senjata dari garasi gede ya Mas Pandu ya. Iya, benar. Jadi kita ini kebetulan hari Senin, hari Sabtu dan Minggu besok ini kita ikut final kejuaraan nasional Adventure Offroad Sabtu Minggu di Pati ya Mas. di Pati ya. Ya, kita mohon dukungan dan doa dari teman-teman semuanya supaya kita bisa ikut tampil maksimal. Kebetulan tim kita ini besok penentuan antara juara 1, 2, dan 3 kejuaraan nasional ya Mas ya, tim upper ya. Jadi kita di showcar garage untuk cuci. Jadi mobil ini kita treatment supaya bersih dan maksimal biar besok berangkat bisa dapat yang terbaik, begitu kira-kira ya Mas Hamid. Oke guys, jadi begitu video kita pada hari ini. Jangan lupa pantengin terus channel kita supaya nggak ketinggalan informasi dan video menarik seputar dunia off-road. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.